Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara semuanya. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, khususnya pada mata kuliah agroklimatologi, kita akan membahas mengenai namanya adalah radiasi matahari. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai apa saja yang atau efek atau pengaruh dari suatu radiasi matahari, dan kemudian kita akan sedikit mengenal mengenai matahari. Nah, sementara itu kita juga akan mempelajari mengenai pengaruh-pengaruh radiasi matahari terhadap segala sesuatu mengenai keilmuan dari agroklimatologi itu sendiri. Oke, yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu, ya kan? Matahari itu sebenarnya apa sih? Walaupun sebenarnya saya yakin sudah banyak yang mengetahui pengertian dari matahari dan apa saja yang sifat-sifat matahari, karena di sini saudara-saudara semuanya sudah mendapatkannya di waktu SMA. Nah, tetapi kita langkah baiknya juga mengulas kembali mengenai matahari. Matahari itu merupakan sebuah benda, ya kan, yang mana dia memiliki sifat sangat panas, di mana dia tersusun dari berbagai macam gas, banyak sekali gas, yang mana dia juga bertekanan sangat tinggi. Sekaligus matahari itu merupakan sumber energi utama dan sangat besar bagi bumi maupun planet lainnya. Oke, nah bahkan di sini kita pun juga bisa melihat secara langsung matahari dari bumi. Berarti alangkah besarnya, alangkah kuatnya uh, suatu benda panas ini atau biasa yang kita sebut dengan matahari. Nah, sementara itu matahari itu dia mampu atau memiliki kekuatan untuk memancarkan suatu energi. Energinya itu dalam bentuk atau ada beberapa bentuk energi yang bisa dipancarkan oleh matahari. Nah, apa saja energi itu? Yang pertama adalah gelombang-gelombang elektromagnetik yang mana dia memiliki sifat yang panas. Oke, karena kita tahu sendiri energi itu dia biasanya bersifat atau memiliki karakteristik menghasilkan panas. Nah, apalagi matahari di sini merupakan benda yang sangat panas. Berarti kalau semakin panas suatu benda tersebut, berarti dia memiliki sifat atau dapat memancarkan energi yang besar juga. Yang berikutnya adalah radio cahaya atau spektrum cahaya. Apa saja? Nah, salah satunya juga bisa sinar ultraviolet, kemudian sinar X, dan sinar inframerah ataupun jenis-jenis sinar yang lainnya. Oke, karena kalau umpamanya sampai tidak ada matahari, kemudian berarti tidak akan dapat atau di bumi ini khususnya dia tidak akan dapat penyinaran, yang mana penyinaran ini berfungsi untuk meningkatkan suhu, ya, menstabilkan suhu yang ada di permukaan bumi. Bayangkan kalau umpamanya kita tidak bisa merasakan atau tidak dapat mendapatkan sinar matahari yang baik. Bayangkan 1 bulan tidak ada matahari, nah itu akan terjadi yang namanya zaman es lagi atau ice age lagi. Nah, dimana kita harus tahu tuh, tadi saya sempat menyebutkan bahwasanya ada spektrum elektromagnetik yang bersifat panas. Nah, maksudnya adalah spektrum elektromagnetik radiasi matahari itu memiliki arti, yaitu adalah sinar matahari yang terdiri dari berkas-berkas sinar. Oke. Sinar matahari yang terdiri dari berkas-berkas cahaya atau sinar dengan panjang gelombang yang beraneka ragam. Oke. Nah, kok bisa Pak panjang gelombang itu berbagai macam? Ya, panjang gelombang itu dia akan mempengaruhi yang namanya macam-macam bentuk sinar yang dihasilkan. Ya, ini tadi seperti ada sinar ultraviolet, ada sinar X, ada sinar inframerah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa disebut sinar ultraviolet itu karena dia memiliki panjang gelombang yang sekian. Sinar X itu dia memiliki panjang gelombang yang sekian, seperti itu. Oke, ya paham ya. Selanjutnya, nah, pancaran radiasi matahari di sini pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir, berarti adalah suatu ledakan-ledakan yang dia bersifat panas, termonuklir. Jadi mana yang terjadi di matahari khususnya. Energi radiasi matahari ini berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada medium. Kayak gitu. Kalau umpamanya cahaya, ya, atau mungkin suara, dia harus ada mediumnya. Oke. Kalau umpamanya air, dia juga harus ada mediumnya. Mediumnya itu adalah zat perantaranya. Nah,
kalau umpamanya sinar atau gelombang elektromagnetik ini dia saking kuatnya ya, dia memiliki sifat yaitu adalah gelombangnya itu dia tidak perlu medium untuk dapat merambat kayak gitu. Bayangkan kalau umpamanya harus ada medium, ya berarti di luar angkasa itu dia tidak bisa menembus di planet-planet lainnya sinar matahari itu. Nah, karena di sini memiliki sifat yang dia memiliki energi yang sangat besar, bahkan merupakan energi inti yang ada di sistem tata surya kita, maka dia memiliki gelombang elektromagnetik yang memiliki sifat atau energi yang besar pula, di mana gelombang tersebut tidak perlu namanya medium untuk bisa merambat atau ditransferkan ke planet-planet yang lainnya yang termasuk dalam sistem tata suryanya seperti itu. Oke, maka daripada itu ada yang namanya pancaran radiasi matahari. Ya, karena dia bisa dipancarkan walaupun tidak ada medium. Oke, kita lanjut. Nah, di sini radiasi matahari itu dia bisa melewati atmosfer. Ya, dia harus melewati lapisan-lapisan dulu sebelum dia bisa masuk ke permukaan suatu planet. Nah, berarti kalau di sini kita notabene atau kita fokuskan pada planet kita tercinta yaitu adalah bumi, maka sebelum masuk ke permukaan bumi, radiasi matahari atau cahaya matahari tersebut harus melewati yang namanya atmosfer. Nah, atmosfer itu apa kan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, salah satunya fungsi dari atmosfer itu akan sebagai pelindung dari sinar-sinar radiasi matahari yang mana dapat merugikan makhluk-makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Apa aja? Bisa tanaman, bisa hewan, bisa manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya. Nah, di mana di sini radiasi matahari itu dia harus melewati atmosfer, itu harus mengalami beberapa peristiwa. Peristiwa apa saja di situ? Yang pertama, dia ada peristiwa yang namanya absorpsi. Absorb, diserap. Oke. Berarti sinar matahari tersebut dia diserap, ada beberapa proses penyerapan radiasi matahari oleh atmosfer itu sendiri. Ya diserap itu. Ibaratnya kayak disedot. Ya, kalau umpamanya kita punya kanebo ya, kanebo atau spons yang mana dia kering, kemudian kita taruh itu di bak mandi yang mana bak mandi tersebut ada banyak airnya atau melimpah airnya, maka spons tersebut akan menyerap, mengabsorb ya, mengabsorb air-air yang ada di sekitarnya. Kayak gitu. Nah itu atmosfer pun juga memiliki sifat hal itu kayak gitu. Sehingga dia banyak yang sudah diserap sehingga radiasi matahari atau kekuatan radiasi matahari tersebut yang terlalu besar yang langsung dari matahari itu bisa dikurangi. Oke, karena kalau umpamanya bisa dikurangi berarti dampak merugikan ke permukaan bumi. Beberapa sinar yang dihasilkan oleh matahari itu ada yang merugikan juga kayak gitu. Ada yang bisa menyebabkan penurunan kesehatan seperti kanker dan lainnya bagi manusia. Kayak gitu. Itu diturunkan kekuatannya sehingga dia sampai tidak berbahaya untuk manusia. Tapi kalau umpamanya dalam jangka waktu yang lama, ya akan terakumulasi, akan berbahaya juga untuk manusia. Nah, yang berikutnya ada yang namanya refleksi. Kalau umpamanya ada absorpsi, ada penyerapan, ada beberapa juga yang dipantulkan, direfleksikan kayak gitu. Karena kita tahu sendiri di atmosfer itu kan ada yang namanya gas, kemudian ada yang namanya titik-titik air dan yang lainnya yang seperti yang sudah kalian pelajari. Nah, dia bersifat seperti cermin. Kalau umpamanya kalian tidak punya cermin ya, terus kemudian kalian menemukan kubangan air kayak gitu. Nah, kubangan air itu dia bisa memantulkan refleksi dari kita, kayak gitu. Yang mana dia berfungsi atau memiliki sifat seperti cermin. Maka kalau umpamanya ada sinar, maka dia bisa dipantulkan lagi, dibalikkan lagi ke luar angkasa. Sehingga hal ini pun juga bisa mengurangi yang namanya adalah kekuatan radiasi matahari yang berlebihan. Kayak gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari atmosfer juga. Yang berikutnya ada difusi, dipencarkan. Jadi kalau umpamanya ya, difusi itu seperti ini. Umpamanya ini kalian ada cermin. Oke. Kemudian di sini ada cahaya. Nah, ini akan satu cahaya kemudian bisa dipencarkan kemana-mana. Bisa ke sini, bisa ke sini, kemudian ada cahaya lagi bisa dipencarkan kemana-mana. Ini yang namanya dipencarkan. Katakanlah
dipecah kayak gitu cahayanya. Kalau umpamanya katakanlah ini kekuatannya 10 gitu kan, pas mau ditembakkan ke bumi. Nah, tetapi karena ada atmosfer, dia bisa dipencar, dibagi-bagi menjadi 3, 4 dan lain-lainnya seperti itu. Nah, itu yang namanya dipencarkan atau didifusikan. Ya, paham ya? Saya yakin kalian paham. Yang berikutnya yaitu adalah ditransmisikan atau diteruskan. Oke. Nah, radiasi matahari yang disorot ke bumi atau ditembakkan ke bumi, dia walaupun ada beberapa yang diabsorpsi, ada yang dipantulkan, oke. Nah, itu tetap ada yang diteruskan. Ya, dia bisa menembus atmosfer. Cuma kekuatannya itu sudah direduce, sudah dikurangi dari beberapa peristiwa yang ketika sinar matahari atau radiasi matahari tersebut melewati atmosfer. Bisa diserap, bisa dipantulkan, bisa dipancarkan, bahkan ada yang diteruskan. Sehingga kalau umpamanya sudah mengalami beberapa peristiwa ini, yang mana dia katakanlah kekuatannya semula adalah 100, mungkin yang diteruskan itu sangat kurang dari 100 ya, mungkin sekitar 20% atau berapapun kayak gitu. Ini cuma contoh saja. Inilah salah satu fungsi atmosfer untuk mengurangi adanya radiasi-radiasi matahari yang mungkin bermanfaat dan mungkin juga akan merugikan bagi makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Oke, yang berikutnya adalah ada yang ketika diteruskan otomatis dia akan turun atau mendarat pada permukaan bumi. Itu pasti kan? Karena ini adalah notabene itu adalah dia di atmosfernya. Nah, berarti kalau umpamanya yang sudah tembus dari atmosfernya bagaimana, Pak? Maka ada yang namanya peristiwa albedo, ya, dipantulkan oleh permukaan bumi. Permukaan bumi atau tanah ataupun segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, dia juga memiliki sifat dapat memantulkan sinar matahari. Kayak gitu. Oke, dia dapat memantulkan juga kayak gitu. Maka dia akan bisa tidak terjerap di permukaan bumi tersebut, walaupun nanti sifat tanah itu dia dapat menyimpan panas. Maka daripada itu kalau umpamanya cahaya tersebut kan pasti memiliki energi ya, cahaya atau radiasi matahari itu dia memiliki suatu energi yang dibawa oleh cahaya tersebut. Maka daripada itu sinarnya itu dia akan menghasilkan panas, ya kan? Kalau umpamanya tembok rumah pagi hari atau sore hari kena sinar matahari terus, malamnya itu dia masih menyimpan energi panas kayak gitu. Nah, itu salah satu sifat permukaan bumi. Nah, ada beberapa yang memang dipantulkan sehingga tidak sepenuhnya, tidak 100% diserap oleh permukaan bumi, tetapi ada yang dipantulkan. Ya, itu peristiwa-peristiwa yang harus dialami suatu radiasi matahari sebelum melewati atmosfer yang ada di bumi. Oke, paham ya? Ini adalah salah satu gambaran dari beberapa peristiwa itu tadi. Dibayangkan bahwasanya ini adalah matahari, kemudian dia menyinari atau menembakkan suatu cahaya atau radiasi matahari ke atmosfer. Ya, ada beberapa yang dipantulkan, ada yang beberapa diteruskan, bahkan ada yang direfleksikan, dan kemudian ada dialbedokan. Oke, nah ini bayangkan ini adalah bumi. Nah, ini kan dia menyinari lagi, memantulkan ke atas lagi. Inilah contoh untuk peristiwa atau kelima peristiwa tadi. Oke, kita lanjut. Nanti silakan baca lagi dan dipelajari. Nah, ini adalah saya tadi seperti yang saya obrolkan tadi, bahwasanya atmosfer itu dia berfungsi untuk mengurangi atau melindungi bumi dari radiasi-radiasi yang berbahaya ataupun yang berlebihan yang diterima oleh bumi hasil dari sinar matahari tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Katakanlah dia di sini 342 kekuatannya. Ya, kemudian ada beberapa yang dipantulkan lagi sebesar 77. Ada yang diserap oleh atmosfer sekitar 67. Nah, kemudian ada juga yang dia teruskan atau melewati atau berhasil masuk ke permukaan bumi, yaitu adalah sebesar 168 ini. Tapi ada juga yang dialbedokan, dipantulkan oleh permukaan itu, yaitu ada sebesar 30 ini. Nah, ini adalah contohnya kenapa kok bisa dari sinar matahari langsung dari matahari, yaitu dia semula adalah sebesar 342,
Tetapi kemungkinan besar yang diterima oleh tanah atau permukaan bumi itu hanya sekitar 76, bahkan 24, atau mungkin di bawah itu ataupun di atas itu. Yang pasti yang kalian ketahui adalah dia tidak akan mungkin sama seperti ketika pertama kali masuk ke bumi. Kayak gitu. Itulah fungsi dari atmosfer. Bayangkan kalau nggak ada atmosfer, itu bisa panas sekali permukaan bumi itu. Nah, kalau umpamanya sampai atmosfer itu dia dalam keadaan tidak baik, atau biasa yang disebut dengan atmosfernya sudah mulai berubah kayak gitu. Nah, itu berarti peristiwa ini akan terganggu. Semakin terganggu maka energi yang diterima oleh bumi itu akan semakin besar juga, karena tidak ada peristiwa pemantulan ini tadi. Adapun juga tidak bisa maksimal kayak gitu, sehingga yang diserap oleh permukaan bumi akan besar radiasinya. Kalau umpamanya semakin besar, ingat energi itu dia menghasilkan panas. Semakin besar energi yang diterima oleh bumi, maka panasnya akan semakin tinggi kayak gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kok sekarang udaranya makin panas ya, kok sekarang banyak kutub utara ataupun daerah kutub itu esnya mulai mencair ya. Ya karena itu tadi, ya mungkin bisa dimungkinkan bahwasanya atmosfer yang ada di bumi ini itu sudah tidak sebagus atau tidak sebaik ketika pertama kali atau sebelum-sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya. Nah, bagaimana Pak cara untuk memperbaiki atmosfer? Ya kita sudah pelajari sebenarnya, salah satunya dengan penanaman ataupun kegiatan-kegiatan lingkungan yang Oke, paham ya sampai sini ya. Nih, hal ini terjadi karena atmosfer itu dia mengandung bahan-bahan ya. Kita ulangi lagi di sini, sebenarnya atmosfer itu dia mengandung bahan-bahan ozon atau O3 dan oksigen, yang mana dia dapat menyerap spektrum atau gelombang ultraviolet, sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet atau UV ini dia itu memiliki pengaruh yang buruk ketika dalam jumlah yang sangat besar. Salah satunya dia akan menurunkan kesehatan khususnya untuk manusia. Semakin banyak ultraviolet yang kita terima akan menyebabkan atau meninggikan potensi untuk bisa terjadi kanker kulit salah satunya. Itu sayangnya Allah, sayangnya Tuhan terhadap manusia dan hamba-hambanya itu adalah dengan penciptaan atmosfer. Ya. Tidak memandang siapapun, semuanya dilindungi. Itulah yang maha adil. Atmosfer itu dia terdiri dari ozon dan oksigen yang dia berfungsi untuk menyerap spektrum ultraviolet yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah adanya CO2 dan uap air yang mana dia bisa menyerap spektrum inframerah. Berikutnya ada juga partikel-partikel padat yang dapat memantulkan tadi, merefleksikan, memantulkan radiasi matahari yang lainnya. Ibaratnya cermin lah, kalau umpamanya kalian bercermin pada gelap kayak gitu ataupun siang hari lah, nah, itu kalian di lapangan bawa cermin, kemudian kalian cerminnya itu hadapkan ke langit dan kalian menghadap ke cerminnya. Nah, itu kan sangat terang sekali. Nah, itu merupakan contoh atau bukti bahwasanya cahaya itu bisa dipantulkan pada atau permukaan itu bisa memantulkan cahaya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya spektrum elektromagnetik radiasi matahari. Nah, kurang lebih 99% radiasi matahari itu terdiri dari beberapa cahaya. Oke, nah di sini dibagi menjadi 3 poin, yaitu kurang lebih 45% cahaya atau visible light atau kasat mata yang memiliki panjang gelombang yaitu adalah 400 sampai dengan 750. Oke, dimana dia itu bisa dilihat secara langsung. Ya kayak ini, kalau umpamanya kalian siang hari, kalian mau foto, ya kan, kalian pasti mencari cahaya yang terang kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwasanya itu adalah cahaya atau visible light. Oke, visible light itu bisa dilihat. Yang kedua yaitu adalah kurang lebih 46% itu termasuk cahaya atau spektrum inframerah, yaitu memiliki panjang gelombang lebih dari 750. Kemudian kurang lebih 9% ultraviolet, oke, yang memiliki panjang gelombang kurang dari 400. Radiasi matahari dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Oke, yang pertama adalah radiasi gelombang pendek dan radiasi gelombang panjang. Oke, nah di sini kan mungkin saudara-saudara semuanya pernah mendengar yang namanya radiasi gelombang pendek dan radiasi gelombang panjang. Nah, ini dilihat dari panjang gelombangnya seperti ini tadi.
Yang poin pertama, dia memiliki panjang gelombang 400 sampai dengan 750, kemudian inframerah itu termasuk pada gelombang panjang, kemudian ultraviolet itu karena dia kurang dari 400, dia termasuk pada radiasi gelombang pendek. Nah, apa saja sih yang termasuk radiasi gelombang pendek dan apa saja yang termasuk pada gelombang panjang? Ini bisa dilihat kalau gelombang pendek itu ada sinar X, sinar gamma, kemudian ultraviolet. Nah, ini banyak dia memiliki kerugian kalau dalam jumlah yang besar. Kemudian radiasi gelombang panjang juga ada yang namanya sinar inframerah. Nah, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi radiasi matahari ke permukaan bumi. Oke. Nah, besar kecilnya radiasi matahari sampai dengan ke permukaan bumi atau ke permukaan tadi ya, berarti ada beberapa berkas cahaya atau radiasi matahari yang berhasil jatuh ke permukaan bumi. Ya, walaupun nanti akan ada proses albedo tadi, dia dipantulkan lagi cahayanya. Tetapi besar kecilnya itu dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja di situ? Yaitu adalah jarak bumi dengan matahari. Semakin dekat suatu planet dengan sumber energinya atau matahari, maka besar radiasinya juga akan semakin tinggi juga atau semakin besar juga. Ibaratnya nih, kalian punya senter HP aja lah. Kalau umpamanya jarak 1 meter dengan jarak 1 senti itu kan lebih terang 1 senti karena dia makin dekat dengan sumber cahaya atau sumber energinya. Ini sama halnya dengan jarak bumi dengan matahari. Kalau umpamanya jarak bumi dengan matahari, dia akan lebih besar daripada jarak Pluto lah, planet Pluto. Walaupun sekarang Pluto bukan dimaksudkan jadi planet ya, karena terlalu kecil dan tidak sesuai dengan ciri-ciri planet. Tetapi katakanlah planet Pluto dengan matahari. Nah, itu berarti dia lebih kecil, sangat kecil radiasi mataharinya dibandingkan bumi dan matahari. Nah, salah satu buktinya adalah planet Pluto itu kita ketahui sendiri dia memiliki sifat di situ adalah dia memiliki es yang abadi. Dia itu memiliki suhu yang sangat ekstrim turunnya, hampir minus atau minus berapa Celcius. Nah, dibandingkan dengan bumi itu kan hangat, lebih hangat dia daripada Pluto karena dia lebih dekat dengan matahari. Berikutnya adalah sudut jatuh radiasi mataharinya. Oke, sudut penyinarannya itu juga akan mempengaruhi. Semakin besar sudut datangnya, oke, maka akan semakin besar pula intensitas radiasi matahari yang diterima. Contohnya nih, ini katakanlah matahari. Oke, dia menyinari. Nah, kita kasih warna yang berbeda, kuning lah. Oke, ini menyinari. Maka kemudian ini ada permukaan bumi. Oke. Kalau umpamanya katakanlah sudutnya seperti ini. Oke, dia berarti akan banyak yang terkena sinarnya, terkena radiasinya, ya kan? Nah, bayangkan kalau umpamanya sudut datangnya sinarnya itu dia tegak lurus, maka kemungkinan dipantulkannya juga akan memiliki sudut yang kecil. Maka ya cuma sedikit saja yang terkena sinar radiasi mataharinya. Oke, paham ya? Kalau dia semakin besar sudutnya, berarti yang terkena sinar itu akan semakin banyak juga permukaannya. Kalau umpamanya semakin kecil sudutnya, berarti dia akan banyak yang tidak terkena permukaannya. Paham ya? Seperti itu yang dimaksud. Kenapa kok sudut jatuhnya radiasi matahari itu akan mempengaruhi besar kecilnya energi atau radiasi matahari yang diterima oleh bumi. Berikutnya adalah lamanya radiasi matahari yang terjadi, lamanya penyinaran yang terjadi. Semakin lama penyinaran, otomatis akan semakin banyak energi yang diterima. Semakin lama kalian menaruh katakanlah merebus atau mungkin memanaskan besi di suatu api, itu juga akan semakin panas juga atau semakin besar juga energi panas yang diserap oleh besi tersebut. Itu sama halnya dengan lamanya radiasi matahari. Ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, kemudian sebenarnya pengaruhnya itu radiasi matahari terhadap tanaman itu apa saja sih, Pak? Dari tadi kan kita mempelajari mengenai pengaruh radiasi matahari terhadap bumi atau mungkin makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Nah, tetapi sekarang kita akan mempelajari itu apa sih sebenarnya pengaruh radiasi matahari terhadap tanaman. Oke, nah pengaruh radiasi matahari terhadap tanaman yang pertama itu dia berpengaruh pada fotosintesis. Oke,
sebagai mahasiswa pertanian, fotosintesis sudah tidak menjadi masalah lagi buat kalian kayak gitu. Karena kita tahu sendiri fotosintesis itu bisa terjadi kalau umpamanya dengan bantuan atau adanya sinar matahari. Ya, ibaratnya sinar matahari itu adalah apinya, kompornya. Kalau umpamanya kalian mau memasak, mau merebus apapun itu, kalau umpamanya tidak ada sumber apinya, ya tidak bisa masak. Gitu. Nah, itu kenapa kok radiasi matahari itu diperlukan untuk tumbuhan. Kayak gitu. Yang berikutnya adalah pewarnaan daun dan buah. Oke. Semakin besar matahari atau radiasi matahari yang diterima oleh tanaman, dia kemungkinan akan membuat warna pada tanaman, warna pada daun ataupun buah itu semakin gelap, semakin berwarna cerah lah, bukan pucat. Jadi cerah itu kan ya kalau hijau ya hijau, hijau enak, hijau gelap kayak gitu. Kalau pucat kan hijau tetapi dia hijau pasi kayak gitu. Nah, kalau umpamanya di pewarnaan daun dan buah ini, kenapa kok bisa baik untuk mereka pewarnaan? Karena cahaya itu penting untuk perkembangan klorofil dan zat warna tumbuhan itu sendiri. Semakin banyak atau semakin gelap warna, itu dia akan bisa menyerap energi lebih banyak. Ya, bedanya adalah seperti ini. Kalau umpamanya kalian di lapangan yang pas sangat terik, satu dia membawa baju warna putih. Nah, satunya dia membawa baju warna gelap, katakanlah hitam. Maka panas yang diserap oleh baju kedua warna baju tersebut akan berbeda. Kalau putih dia akan banyak energi yang dipantulkan karena dia putih itu tadi, dia bisa memantulkan cahaya lebih baik. Kalau umpamanya warnanya gelap, katakanlah hitam, dia akan banyak energi yang atau cahaya yang diserap, makanya dia akan lebih panas, akan merasa lebih gerah dibandingkan warna yang putih. Nah, itu sama halnya dengan pewarnaan daun, karena semakin besar energi yang didapatkan oleh tanaman tersebut, maka pertumbuhannya juga akan semakin baik kayak gitu. Tetapi jeleknya dia tetap akan ada yang namanya energi optimal. Segala sesuatu yang berlebihan juga tidak akan baik kayak gitu. Karena itu tadi energi akan menghasilkan panas kayak gitu. Kalau tidak diimbangi dengan air dan yang lainnya, maka juga akan mengalami yang namanya kekeringan kayak gitu. Dan itu tidak baik untuk pewarnaan daun ataupun buah. Yang berikutnya adalah penyerapan unsur hara. Mohon maaf, etiolasi terlebih dahulu. Pertumbuhan tumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap. Namun kondisinya tumbuhan tersebut akan lemah karena dia mengalami etiolasi. Etiolasi itu dia memanjang. Salah satu refleks tumbuhan ketika dia kekurangan sinar matahari, dia pasti akan mencari sumber matahari atau sumber cahaya. Nah, salah satunya dia adalah untuk memperpanjang atau memanjangkan bagian tubuhnya. Salah satunya batang. Kalau umpamanya kalian mencoba atau mungkin di SMA pernah praktikum mengecambahkan biji, nah itu kenapa kok ditaruh ada yang ditaruh di bagian yang gelap, ada yang ditaruh di bawah sinar matahari. Nah, yang paling cepat itu adalah nanti di bagian gelap karena dia akan mencari tumbuh, akan mencari sinar matahari kayak gitu. Oke ya. Nah, salah satu zat atau hormon yang berperan di dalam pertumbuhan ini adalah salah satunya giberelin dan auksin atau IAA kalau kalian kenal. Nah, itu IAA dan giberelin itu dia memacu pertumbuhan atau memacu pertumbuhan tanaman di mana dia akan digunakan untuk mencari salah satunya mencari sumber matahari atau sinar matahari tadi. Kalau umpamanya sinar mataharinya terlalu jauh ya dia akan etiolasi kayak gitu. Tetapi kalau umpamanya etiolasi dia memiliki tubuh yang lemah karena energinya digunakan dikuras untuk melakukan pertumbuhan tadi. Nah, ketika terjadi sentuhan antara sinar matahari dan tumbuhan, maka kedua hormon ini sebenarnya akan terhambat. Makanya pertumbuhannya dia tidak akan secepat ketika etiolasi. Ya, paham ya? Nah, berikutnya adalah adanya penyerapan unsur hara. Nah, ini berhubungan dengan hormon pertumbuhan tadi. Kalau umpamanya dia terlalu panas, ya berarti akan terjadi kekeringan, maka penyerapan unsur hara juga akan terganggu. Kalau umpamanya terlalu panas, ya pertumbuhan dari tanaman itu tadi juga akan terganggu juga, maka penyerapannya juga akan terganggu. Kemudian ada fotoperiodisme atau lamanya penyinaran yang diterima oleh tanaman. Nah, ini akan berhubungan dengan proses fotosintesis juga. Ada yang namanya tumbuhan
yang hari panjang dan tumbuhan termasuk yang hari pendek. Nah, itu silahkan nanti dipelajari sendiri hubungannya dengan fotoperiodisme. Berikutnya ada yang namanya perkecambahan benih. Nah, perkecambahan benih ini sama seperti etiolasi tadi. Ada hormon-hormon yang berperan di situ. Salah satunya adalah hormon giberelin dan hormon auksin. Nah, ini akan berhubungan dengan perkecambahan benih. Maka kalau umpamanya kalian mengecambahkan benih, ya, jangan ditaruh di tempat yang sangat panas. Itu nanti akan menyebabkan kekeringan. Padahal perkecambahan itu dia membutuhkan air untuk MBBC, untuk memecahkan yang namanya masa dormansi. Kayak gitu. Nah, walaupun di perkecambahan dia juga dibutuhkan yang namanya energi panas, tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Kalau umpamanya terlalu panas, hormon auksin dan giberelin akan rusak, akan terhambat, maka pertumbuhan juga akan terhambat juga. Kayak gitu. Nah, itu saja yang baru bisa saya sampaikan untuk materi radiasi matahari, pengaruhnya terhadap bumi ataupun pengaruh terhadap tumbuhan. Nah, itu saja. Mohon maaf kalau umpamanya dalam penyampaiannya kurang bisa dimengerti ataupun salah-salah kata dari saya. Jika memang ada yang belum paham ataupun ingin ditanyakan ataupun kalian atau saudara-saudara semuanya memiliki pertanyaan di luar materi yang saya berikan ini tetapi masih ada hubungannya dengan radiasi matahari, silahkan ditanyakan pada forum yang sudah tersedia ataupun di e-learning Sunan yang biasa kita pakai. Itu saja, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk saya juga dan kalian juga untuk menambah khasanah ilmu. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk bisa menjadi atau memajukan pertanian di Indonesia, khususnya ini adalah merupakan salah satu tugas kalian selaku mahasiswa pertanian. Itu saja dari saya undur diri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.